Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Anugerah dan pertolongan Tuhan merupakan berkat besar dalam setiap saudara dan saya sampai pada sore hari ini. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, terutama masih hidup, masih sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melanjutkan perjalanan hidupnya kalau Tuhan tidak menolong dia. Kalau Tuhan tidak menyertai perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, saya masih menekankan tema besar kita, bahwa kita ini sedang berjalan yang harusnya makin lama makin kuat. Ya, saya sudah sampaikan sejak yaitu akhir tahun, bahkan awal tahun sampai sekarang temanya masih sama, bahwa kita berjalan makin lama makin kuat. Saya sudah sampaikan supaya perjalanan kita makin lama makin kuat. Yang pertama, kita harus berada di arah yang tepat dan benar. Ya, jangan berjalan di arah yang tidak tepat. Ya, nanti bukan saja kita tidak sampai tujuan, tapi kita nanti akan tersesat di tengah jalan. Yang kedua, untuk berjalan makin lama makin kuat, kita perlu berada di dalam landasan, pondasi yang benar, saudara. Pondasi rohani kita harus mantap, Alkitab memberikan gambaran pondasinya bagaikan dibangun di atas batu. Kalau dibangun di atas batu, maka disebut orang yang bijaksana. Kalaupun datang tantangan, rumah itu tidak akan pernah roboh, sebab memiliki kekuatan untuk bertahan. Sangat beda dengan kehidupan yang dibangun di atas pasir. Kalau pasir itu, saudara, belum datang aja banjir bisa bergerak. Apalagi kalau datang banjir, ditambah dengan hujan deras, bahkan angin topan, rumah itu akan mengalami kerusakan yang sangat hebat. Jadi perjalanan yang makin lama makin kuat harus didasari dengan landasan yang kuat. Yang ketiga, perjalanan saya dan saudara makin lama makin kuat kalau terus menerus disucikan. Saya selalu menerangkan, orang yang suci itu tidak sekedar menjauhi larangan-larangan dari firman Tuhan. Tapi orang suci itu harus membuat kesucian itu menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidupnya. Sudah mendarah daging dalam hidupnya, harus hidup suci. Jadi enggak hanya berjuang, yaitu menjauhi larangan-larangan, tapi kesucian harus sudah menjadi gaya hidup. Dimanapun dia berada, dia tetap mempraktekkan hidup yang suci. Jangan sampai dalam ibadah kita,
mau mencoba mempraktekkan hidup suci, tapi di luar ibadah hidup kita tidak benar. Ya, Tuhan mau kita hidup suci di semua tempat. Ya, terutama juga bukan hanya dalam ibadah, dalam nikah kita. Ya, dalam pekerjaan kita. Ya. Ada banyak orang menganggap dia tidak bisa suci di tengah pekerjaannya. Itu penilaian yang salah. Saudara harus bisa hidup suci di tengah-tengah pekerjaan saudara. Ya. Walaupun di sekitar lingkungan saudara banyak orang tidak hidup suci, tapi saudara yang sudah punya gaya hidup suci, di mana aja harus suci. Bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang najis dimanapun dia akan najis. Ya. Oleh sebab itu poin yang ketiga ini saya masih mengajak saudara merenungkan firman. Kenapa harus memiliki gaya hidup suci? Karena seorang pun tidak akan dapat melihat Tuhan tanpa kesucian. Ya. Gak usah masuk surga. Melihat Tuhan pun tidak akan pernah dia bisa. Tanpa kesediaan hidupnya disucikan oleh Tuhan. Untuk bisa hidup suci, maka saya mengajak kita memperhatikan 3 poin yang harus kita jaga. Ya, sejak kebaktian Bible Study saya sudah singgung ada 3 poin yang harus kita jaga. Yang pertama, hati kita harus tetap disucikan. Yang kedua, pikiran kita harus tetap disucikan. Dan yang ketiga, langkah perjalanan hidup kita harus tetap disucikan. Kenapa poin yang pertama hati? Saya sudah sampaikan dalam ibadah Bible Study, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hidup seseorang baik atau jahat itu hasil dari hatinya. Ya. Dari hatilah sumber. Maka saudara, ya, hati itu nggak bisa dibohongi. Hati saudara selalu jujur. Maka ada kata kalimat dengan hati nurani. Ya. Kalaupun mulut kita bisa berdusta, hati kita nggak bisa. Pikiran kita bisa belok kanan dan kiri, hati kita nggak bisa. Hanya seringkali kita tidak mendengar suara hati kita ketika dia memperingatkan kita. Misalkan ketika kita berdusta, mulut kita berdusta, hati kita bilang, kau dusta, kau dusta. Tapi seringkali kita nggak mau dengarkan hati kita. Ya. Ketika kita bertindak salah, hati kita juga berkata, kau salah, kau salah. Tapi seringkali kita gak mendengar apa yang dikatakan hati kita. Maka Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu. Coba kembali ke ayat 23. Ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Amin. Terus. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber memancarkan kehidupan.
apapun yang kelihatan di luar ini, itu pancaran dari dalam hati. Ya, kalau hati saudara mantap, baik, benar, di wajah saudara pun akan terpancar. Kain pernah dikoreksi sama Tuhan soal hatinya. Mengapa hatimu panas dan mukamu berarti hati panas ada hubungannya dengan muka. Ya. Jadi kalau saudara, wajah saudara berseri, kalau hati saudara beres. Haleluya. Maka Alkitab kan mengkoreksi. Ya. Kain dikoreksi sama firman Tuhan. Kalau engkau berbuat, apakah wajahmu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Orang yang berbuat baik itu terpancar dari dalam hatinya, wajahnya akan berseri. Tapi kalau wajahnya selalu muram, ada kepanasan hati. Makanya saudara, apalagi orang Kristen beribadah, muka gini. Muka tanpa semangat hidup. Tapi sini nggak ada. Ya. Wajah saudara, wajah berseri-seri. Haleluya. Karena hatimu sedang memancarkan kehidupan. Makeup termahal di dunia adalah hati yang berseri-seri. Hati yang baik. Miliki hati yang baik. Tanpa makeup pun saudara akan cantik. Enggak, amin saudara. Mau menor putar sana putar sini. Kalau hatimu korslet. Dulu zaman saya sekolah Alkitab, guru saya selalu mengatakan kepada kaum hawa, saudari-saudari, sebagai hamba Tuhan jangan bermakeup menor-menor, katanya. Kunci kecantikanmu adalah dalam hatimu. Dulu zaman saya sekolah Alkitab, zaman saya jadi hamba Tuhan, jarang sekali pelayan-pelayan Tuhan itu pakai lipstik. Apalagi dalam pengajaran. Jarang. Bukan kayak sekarang, sekolah Alkitab pun celaknya puter. Bukan putar sini lagi, puter lagi sini, dibalas lagi sini. Kalau zaman saya dulu jadi hamba Tuhan nggak boleh. Apalagi kalau jadi tim penginjilan. Itu biasanya rektornya selalu menasehati. Jangan pergi penginjilan dengan makeup yang aneh-aneh. Nanti kamu menginjil bukan malah bawa jiwa pulang. Bawa suami pulang. Ya. Bukan bawa jiwa untuk Tuhan. Malah nanti ya ngikut orang pada datang. Ya, bukan karena mau bertobat, karena melihat penampilanmu, katanya. Jadi dulu kami kalau pergi dengan tim itu jangan harap. Saya sering kali dinasehati sama teman-teman senior saya, John, kamu kalau bawa wanita-wanita penginjilan, bawalah mereka yang bisa berpakaian sopan dan berpenampilan sopan. Karena engkau akan mau merampas orang dari neraka. Ya. Untuk merampas orang dari neraka, ya salah satu, pancarkanlah sesuatu yang harus menjadi berkat. Saudara, makanya hati ini harus dijaga. Jangan sampai saudara
beribadah, melayani, tapi dengan hati yang rusak. Hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terlalu berat nanti. Pokoknya dalam segala perjalanan hidup kita, hati adalah poin pertama yang harus dijaga. Dalam nikah juga, kalau hati kita tidak terjaga, waduh, bisa-bisa sepanjang umur hidup kita ini berada dalam lembah air mata. Bisa-bisa dalam pernikahan kita sepanjang umur hidup kita ini menjadi tempat ratap dan tangis. Karena hati tidak terjaga dengan baik. Saudara tahu, kebanyakan orang kepahitan bukan kepada orang luar. Kebanyakan orang kepahitan kepada orang-orang terdekat. Paling dekat dengan istri siapa? Paling dekat dengan suami siapa? Paling dekat dengan orang tua siapa? Anak ataupun menantu. Berapa banyak orang tua dengan menantu sampai mati berakhir dalam kepahitan. Tidak ada tanda pendamaian. Sampai dicatat dalam Alkitab. Lawan daripada mertua perempuan, siapa? Menantu laki-laki? Enggak, menantu perempuan. Biasanya menantu mertua pasti kompak dengan menantu laki-laki. Tapi dengan menantu perempuan, nah ini. Makanya orang Batak hati-hati ngambil permen. Tahu permen? Menantu ya. Bukan menantu laki-laki lawannya, bukan. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu sebelum punya menantu, siapkan hatimu. Enggak amin, saudara. Siapkan hatimu. Jangan sampai rusak. Jaga dalam segala kewaspadaan. Kurang amin ini. Mungkin ada ini yang perang ini, menantu perempuan dengan mertua perempuan. Kalau bisa akur-akur, itu karena hatinya sudah dijaga dengan kewaspadaan. Biasanya itu sparring partner ya? Lawan tandingnya, saudara. Kalau sempatlah menantu perempuan bisa sejalan dengan ibu mertua, waduh nih. Bisa mertua menempatkan menantu perempuannya seperti anak sendiri. Bisa seorang menantu menempatkan mertua perempuannya seperti ibu sendiri. Itu karena udah beres hatinya. Haleluya. Kalau enggak, itu masih bermasalah. Ya. Maka menjaga hati ini hal yang sangat penting. Ini sumbernya. Ya. Itu sebabnya hati ini harus menjadi tempat firman. Karena di sini sumbernya. Seharusnya harus limpah firman. Harus limpah Roh Kudus. Harus limpah kasih Tuhan. Maka
permohonan doa yang paling utama dalam hidup ini, seharusnya kita minta sama Tuhan, isilah hatiku ya Tuhan, dengan firman-Mu, dengan roh-Mu, dengan kasih-Mu. Ya, gak usah minta yang lain-lain dulu. Minta yang terutama dalam hidup ini, diisi oleh Tuhan hati kita dengan firman, dengan roh, dengan kasih Tuhan. Kalau hati kita sudah limpah dengan kasih Tuhan, kita tidak akan pernah sulit memberikan pengampunan. Kalau hati kita sudah limpah dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah sulit menuruti firman Tuhan. Kalau kita sudah limpah dengan firman Tuhan, kita tidak sulit membedakan. Karena firman akan menunjukkan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Firman yang menuntun kita menjadi orang-orang bijak, saudara. Ya. Dalam hal apapun. Termasuk dalam bisnis saudara. Dalam pekerjaan saudara. Termasuk dalam kesulitan dan kesusahanmu. Engkau diberi Tuhan hikmat melalui firman. Karena firman itu adalah hikmatnya Allah yang ditaruh dalam hati kita. Semakin limpah kita dengan firman, semakin bijak, semakin bisa kita menentukan sikap kita. Semakin kita bisa membedakan apakah kita berada dalam kehendak Tuhan atau tidak. Kita tidak akan menjadi orang bodoh kalau kita penuh dengan firman. Kita menjadi orang yang bijak. Apalagi hari-hari ini loh. Setan begitu kuat menyerang kehidupan orang percaya. Kalau Anda bukan orang percaya, Anda pasti konyol. Anda yang pertama akan hancur lewat serangan setan yang begitu kuat. Kalau saudara orang percaya masih ada pertolongan. Masih ada perlindungan. Tapi orang yang di luar Tuhan pasti hancur. Orang di luar Tuhan pasti gagal. Orang yang di luar Tuhan pasti mengalami kekeringan, putus asa. Bukankah Yohanes 15 memberikan pelajaran? Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Dengan kata lain, sukses. Tapi ada koreksi yang begitu tajam dari Tuhan Yesus. Ketika kita bagaikan ranting yang keluar, ranting yang terlepas dari pokoknya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.